Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktorisasi bilangan bulat. Oke, yang pertama A, bilangan prima. Kita telah mengenal dua bilangan bulat positif saling prima atau yang disebut juga dengan prima relatif atau koprima, yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. Oke. Kita langsung ke definisi 4.1. Di sini ada pernyataan yaitu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Nah, jadi bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. Sedangkan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit atau tersusun. Oke, di sini ada contoh. Ini yang pertama ada barisan bilangan prima. Seperti definisi bilangan prima tadi, bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. 2 itu lebih besar dari 1 dan 2 ini hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka disebut dengan barisan bilangan prima. 3 begitu juga dengan 3 ini hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Lalu 5, 7, 11, 13 dan 17 itu barisan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, disebut bilangan prima. Nah, yang kedua ada barisan bilangan komposit. Jadi barisan bilangan komposit ini bilangan yang selain bilangan prima. Di sini ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 dan seterusnya. Perhatikan bahwa 1 bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit pula. 1 disebut unit. Jadi himpunan semua bilangan bulat positif atau bilangan asli terbagi dalam 3 himpunan bagian yang saling lepas, yaitu yang pertama ada himpunan semua bilangan prima, yang kedua himpunan semua bilangan komposit, dan yang ketiga himpunan unit. Oke, baik, kita langsung ke teorema 4.1. Di sini ada pernyataan setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Oke, kita ambil contoh ke soal ini ya. Di sini perhatikan suatu bilangan bulat positif yaitu misalnya 210. Maka dapat diuraikan atas faktor-faktor prima, yaitu di sini 210 bisa dibagi dengan bilangan-bilangan prima, yaitu ada 2, ada 3, ada 5 dan ada 7. Ini jika dikalikan 2 kali 3 dikali 5 dikali 7 hasilnya 210. Apakah harus seperti itu, Kak? Tidak. Bilangan prima kan ada banyak ya. Tetapi yang dikalikan bisa hasilnya 210. Di situ ada 2, 3, 5 dan 7. Tetapi tidak harus berurutan, maksudnya tidak harus dimulai dari 2, bisa dimulai dari 3, 7, 2, 5 atau 7, 3, 5 dan 2. Karena kalau perkalian itu walaupun dibolak-balik hasilnya juga tetap sama, begitu ya. Oke, kita langsung ke teorema 4.2. Di sini ada pernyataan setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Oke, kita ambil contoh. Di sini ada contoh 4.2. Di sini ada angka 5.544 sama dengan, nah, jadi 5.544 ini
dapat dibagikan dengan angka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dan dikali 11. Dapat pula ditulis sebagai berikut: 5.544 sama dengan diakar pangkatkan ya. Di sini kan 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 dikali, di sini 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2, lalu dikali 7 hanya 1, 7-nya ditulis 7, dan dikali 11 juga hanya 1 gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.